Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. 300 Dia tahun. tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Dan mereka tidak pernah menyebutkan dari hadis Nabi. Mereka seolah-olah mencukupkan, yaitu berdalil dengan orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habaib, seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, semakin kita mengupas, membongkar dongeng-dongeng khurafat, ternyata semakin bermunculan khurafat baru, teman-teman. Tidak ada putus-putusnya. Dan juga yang sangat mengherankan bagi saya pribadi, dan mungkin antum semua juga merasakan yang saya rasakan, yaitu kenapa dongeng-dongeng khurafat ini justru banyak bermunculan dari lisan orang-orang yang disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, atau mengaku nasabnya bersambung ke Rasulullah, mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Justru di kelompok-kelompok lain, ya, apalagi Salafi yang disebut Wahabi, mustahil kita akan mendengarkan dongeng-dongeng seperti ini, teman-teman. Saya hampir mungkin 13-14 tahun sudah ngaji Salafi ini, teman-teman, tapi demi Allah, satu kali pun belum pernah saya mendengarkan dongeng-dongeng khurafat seperti ini. Yang ada kami disampaikan dalil, kisah para ulama, kisah Nabi Muhammad, kisah para sahabat Nabi. Kemudian disampaikan juga referensinya dari kitab ini. Kemudian dinyatakan oleh para ulama ini. Seperti itu, teman-teman. Tapi yang kita dengar dari lisan mereka yang disebut habaib ini, keturunan Nabi Muhammad, justru dongeng-dongeng khurafat, teman-teman. Bahkan dongeng-dongeng mereka juga yang mereka sebutkan kadang-kadang melampaui batas, ya, melebihi daripada mukjizat, ya, yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Ada yang mengatakan bahwa jika aku tidak malu kepada Allah, atau jika aku tidak merasa malu dengan Nabi Muhammad, maka aku akan padamkan api neraka jahanam dengan jari kelingkingku. Kemudian ada yang mengatakan seorang waliullah pernah melakukan mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, katanya dalam satu hari 70 kali. Sedangkan Rasulullah, teman-teman, melakukan perjalanan Isra Mi'raj hanya satu kali, dan itu Nabi Muhammad yang melakukan. Dan itu adalah kekhususan seorang nabi. Tidak mungkin, ya, manusia biasa meskipun kelasnya seorang wali akan melakukan mi'raj, apalagi mengatakan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Sedangkan para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tidak pernah, ya, mengalami hal tersebut. Maka ini jelas, teman-teman, berani kita mengatakan ini adalah kedustaan. Nah, di video kali ini, teman-teman, ya, ada seorang habaib mengatakan atau memberikan sebuah ijazah yang jika diamalkan amalan tersebut, maka ini bisa umurnya sampai 300 tahun. Ya, dia menceritakan, teman-teman, ada seorang yang mengamalkan ini, maka umurnya sampai 300 tahun. Kemudian dia didatangi dalam mimpi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah katanya dalam mimpi tersebut mengatakan, sampai kapan engkau ingin hidup terus? Baik, teman-teman, kita akan lihat videonya, teman-teman. Kemudian kita akan komentari, insyaallah. Kemudian ada beberapa ijazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap salat subuh dan 7 kali habis salat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. 300 Dia tahun. tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi. Dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul 'Arsyil 'Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadirin, kami mendapat ijazah baru-baru ini dari Al Habib Umar untuk membaca Ya Latif 129 kali. Tidak ditambah dan tidak dikurang. Istilah-istilah ijazah ini, teman-teman, selalu bermunculan dari lisan-lisan mereka yang disebut seorang habaib. Belum pernah kita mendengar namanya istilah ijazah sholawat ini, ijazah zikir tertentu dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan melalui sabda-sabdanya, akan tetapi tidak pernah menghususkan ijazah ini, amalan ini, teman-teman. Tidak, teman-teman. Seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk bisa diamalkan oleh seluruh umatnya tanpa ada batasan. Namun, teman-teman, amalan-amalan tertentu ini keluar dari lisan mereka sendiri, dan mereka tidak pernah menyebutkan dari hadis Nabi. Selalu mereka meriwayatkan dari perkataan seorang wali, perkataan seorang habaib, ya,
Tidak ada kata-kata Rasulullah bersabda seperti ini di kitab Imam Bukhari, di kitab Imam Muslim. Barang siapa mengamalkan solawat ini, maka hidupnya sampai 300 tahun. Tidak ada seperti itu, teman-teman. Ini murni dari lisan mereka, kemudian menceritakan ini perkataan dari seorang habib ini, seorang wali ini, kemudian mengatasnamakan ini adalah ijazah. Kenapa tidak menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, kemudian perkataan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali? Selalu yang mereka kutip yaitu perkataan habib mereka, wali-wali mereka, orang-orang yang mereka anggap sebagai waliullah yang memiliki karamah. Mereka seolah-olah mencukupkan, yaitu berdalil dengan orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habaib, seorang wali. Mereka sangat jauh, teman-teman, dari menyebut kata-kata para ulama-ulama yang masyhur seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Antum bisa saksikan ya ceramah-ceramah mereka berkisar antara wali ke wali, habib ke habib. Itu terus, teman-teman. Ya, antum bisa saksikan lah. Ini bukan fitnah, teman-teman. Padahal teman-teman jelas Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahu in tasantum bihi kitabullahi wa sunnah. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian pegang teguh, ya, berpegang dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ini yang mestinya sering-sering kita kutip, teman-teman, baik dari dalil Al-Quran maupun Sunnah. Boleh kita mengutip perkataan para ulama, akan tetapi harus dicocokkan. Cocok tidak, bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata perkataan para ulama tersebut, wali tersebut, habib tersebut tidak cocok atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib ditolak, tidak pantas untuk kita terima. Sebagaimana perkataan para ulama seperti Imam Ahmad, seandainya kau menjumpai perkataanku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang perkataanku dan ambil Sunnah Nabi. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, idza sahal hadith fahuwa mazhabi. Apabila hadis tersebut sahih, maka itu yang menjadi mazhabku. Artinya Imam Syafi'i, teman-teman, mengajarkan kita di sini jangan fanatik terhadap diriku, terhadap perkataanku. Ya, kalau engkau menjumpai hadis yang sahih, ya, kemudian engkau menjumpai perkataanku yang bertentangan dengan hadis sahih, maka pegang hadis tersebut. Bahkan Al-Imam Syafi'i pernah berkata kepada muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, jika engkau menemukan perkataanku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka tunjukkan aku di mana hadis tersebut. Apakah di Kufah, di Irak, di Basrah, maka aku akan mencari hadis tersebut. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, teman-teman, tidak pernah mendoktrin ya umat, para jemaahnya, murid-muridnya, agar selalu berpegang dengan apa yang dia katakan. Al-Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh ya para muridnya untuk fanatik buta terhadap dirinya. Bahkan beliau ya berwasiat kepada Imam Ahmad, berpesan kepada Imam Ahmad, jika engkau wahai Ahmad menjumpai perkataanku yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka tunjukkan aku di mana sunnah Nabi tersebut, di mana hadis tersebut. Aku akan mencarinya, apakah di Irak, di Kufah, di Basrah, maka aku akan mendatanginya. Ini ulama besar ya, ulama mu'tabar, ulama yang terkenal dengan kitabnya Al-Um. Akan tetapi luar biasa, teman-teman, perkataannya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dijuluki Nasirus Sunnah ya. Nasirus Sunnah artinya pembela sunnah Nabi. Itu yang harus kita bela. Bukan kita dengung-dengungkan perkataan Habib ini, perkataan wali ini, sedangkan dengan jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat Imam Syafi'i, teman-teman, sangat takut, teman-teman, ya, dengan perkataannya. Jangan-jangan perkataannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai beliau berpesan kepada Imam Ahmad, jika suatu saat kamu menjumpai perkataanku bertentangan dengan sunnah Nabi, Al-Quran dan Sunnah, maka tunjukkan aku di mana aku akan menjumpai. Harus mencari hadis tersebut, hadis yang sahih tersebut. Apakah di Irak, di Kufah, di Basrah, aku akan mencarinya. Akan tetapi ya, kita melihat dari orang-orang yang disebut habaib, sangat sayang sekali, teman-teman, hanya mencukupkan diri dengan perkataan Habib ini, Habib A, Habib B, kemudian mengutip perkataan wali ini, tanpa memperdulikan untuk mencocokkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah.
Dan sayang sekali teman-teman, justru cerita-cerita seperti ini keluar dari lisan orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib, memiliki keturunan atau nasab bersambung kepada Rasulullah SAW. Tidakkah kalian takut kelak berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, banyak membuat kedustaan atas agama yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, membuat hukum-hukum baru dalam agama, kemudian mengajarkan kepada umat, menyesatkan umat. Kemudian kalian seenaknya mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW, memiliki nasab bersambung dengan Rasulullah. Sangat sayang sekali teman-teman. Namun di sini teman-teman, saya mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua teman-teman. Saya, antum semua. Wabil khusus saya mendoakan orang-orang disebut sebagai seorang habaib ini mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing hati-hati mereka, meluruskan niat mereka ya untuk mengajarkan ilmu agama kepada umat. Kemudian benar-benar mereka mengajarkan ilmu agama bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka bela sunnah Nabi, bukan justru menyampaikan hadis-hadis palsu, apalagi membuat hukum-hukum ijazah A, ijazah B ya, yang sebenarnya tidak pernah dikeluarkan dari lisan Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan orang-orang yang alim teman-teman, dari kalangan para ulama yang masyhur, yang sudah dikenal oleh umat sedunia teman-teman. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.